Cek, cek, cek. Yuk, balik lagi dengan gua yang punya suara nggak begitu bagus, tapi mungkin bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Semoga kalian sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan lancarkan segala aktivitas kalian hari ini. Amin. Kali ini gue pengen bahas sisi pelajaran yang dapat diambil dari film yang lagi rame banget sekarang. Ya, so pasti Spider-Man No Way Home. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi. Videonya dimulai. Bab 1. Premis. Lebih dari apapun, Peter Parker selalu menginginkan sosok seorang ayah. Tak peduli kita bicara tentang Spider-Man versinya siapa, semuanya pasti bermula dari kematian Uncle Ben. Dosa besar yang menjadi awal mula bertumbuhnya Peter, yang juga membuat Peter terus-terusan menyalahkan dirinya atas kelalaian yang membuat sosok ayah itu hilang untuk selamanya. Kehilangan itu juga yang kemudian coba diobati dengan hadirnya sosok ayah lainnya, namun selalu berakhir dengan kegagalan. Ayah seperti Norman Osborn dan Otto Octavius dalam filmnya Sam Raimi, atau Kurt Connor di The Amazing Spider-Man, dan panutan potensial yang berakhir hendak membunuh Peter seperti Adrian Toomes di Spider-Man Homecoming atau Mysterio di Spider-Man Far From Home. Hancur berantakan adalah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang dialami Peter setelah yang terjadi pada post-credit scene di Spider-Man Far From Home, yang menjadi premis dimulainya multiverse di No Way Home, yang berakhir diselamatkan oleh Spider-Man pendahulunya yang datang untuk membantu Peter. Ya, Tobey Maguire dan Andrew Garfield ini benar-benar datang. Spider-Man No Way Home pada awalnya tampak tidak begitu peduli dengan hal emosional seperti itu. Filmnya tampak menjadi alasan untuk adanya multiverse mess-up yang mengadu Spider-Man MCU versus semua penjahat di Spider-Man sebelumnya. Pada awalnya ini bagai festival yang menyajikan fanservice tiada tanding. Namun saat masuk ke babak keduanya, No Way Home menjadi sangat terikat pada Peter Parker dan rasa kehilangannya daripada sosok Spider-Man-nya itu sendiri. Bab 2. Spider-Man versus Peter Parker. Salah satu hal yang membedakan Peter Parker-nya MCU dengan Peter Parker yang lain adalah kita tidak perlu melihat laba-laba radioaktif yang kebetulan menggigit Peter Parker dan memberinya kekuatan. Karena itu adalah elemen cerita yang telah kita lihat berulang kali dan sebenarnya tidak perlu untuk diceritakan kembali. Sebaliknya, Peter Parker versinya Tom Holland justru memberikan rasa kehilangan baru nih, yakni kematian Aunt May atau Tante May yang dibunuh oleh Green Goblin. Menambah lukanya Peter sebelumnya yang telah kehilangan Tony Stark pada Avengers Endgame dan ditipu oleh orang kepercayaannya sendiri yakni Mysterio di film Spider-Man Far From Home. Apa yang mengejutkan dari No Way Home bukan karena Tobey Maguire dan Andrew Garfield mengulangi peran mereka lagi, tetapi karakter mereka yang berperan besar dalam pengangkutan moralitas Spider-Man dalam diri Peter Tom Holland. Tobey Maguire dan Andrew Garfield datang dengan membawa pahit kehidupan mereka sendiri. Peternya Tobey Maguire menghabiskan 3 filmnya dengan penuh penderitaan atas pengorbanan yang dituntut Spider-Man darinya. Kisah kelam yang ia beritahukan pada 2 versi muda dirinya itu bahwa walau semua penderitaan hilir berganti menerpa, tetap ada keindahan yang ikut serta pada akhirnya. Peternya Andrew Garfield, yang trilogi filmnya harus di-cut karena Spider-Man harus muncul di MCU, kita tahu ia telah menyerah pada kemarahannya atas meninggalnya Gwen. Dan secara efektif telah menyerah untuk menjadi Peter Parker dan fokus pada kehidupannya sebagai Spider-Man saja. Namun, salah satu scene yang berdampak besar pada Peternya Andrew Garfield dan salah satu scene paling gua suka juga di No Way Home, yakni ketika Peternya Tobey Maguire yang adalah Peter Parker yang paling pandai menyelesaikan diri itu, memberitahu Peternya Andrew Garfield bahwa dia itu amazing. Dia itu luar biasa dan mencoba membuat Peternya Andrew Garfield mengatakan hal itu juga. Peternya Andrew Garfield memang tidak pernah melakukannya, tetapi dalam sekejap kerentanannya, kita dapat melihat bahwa dia tuh sangat menginginkannya. Ini yang spesial dari No Way Home, bahwa kemunculan 2 Peter dari 2 franchise sebelumnya bukan hanya sebagai cameo yang manis, tetapi berguna untuk beradu dengan nuansa yang berbeda yang mereka bawa ke rasa pahitnya atau rasa sakitnya Peter Parker saat ini. Dan bagaimana pertemuan mereka satu sama lain dapat membantu mereka untuk bisa tumbuh. Karena bahkan Peternya Tobey Maguire juga masih memiliki ruang untuk tumbuh. Dan sebenarnya nih, mereka ini masih sangat kesepian.
Lalu yang kembali membedakan Peternya Tom Holland dengan Peter lainnya bahwa Peternya Tom Holland itu adalah Spider-Man yang direkrut menjadi seorang Avenger dan diplot sebagai seorang yang menjengkelkan sebenarnya, tapi selalu membawa satu hal yang mengejutkan. Memiliki berbagai gadget keren dari Tony Stark yang membuat pikiran mudanya yang tajam itu terus berkembang dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan di universe-nya Tobey Maguire atau universe-nya Andrew Garfield. Selain itu, Tom Holland juga punya versinya Aunt May yang tahu dia Spider-Man dan mendukungnya. Namun saat busur tragisnya No Way Home setelah sampai pada klimaksnya, Peter mengetahui bahwa semua ini tidak akan membantu dalam kesedihan pribadinya, juga tidak akan membantu siapapun memahaminya dengan lebih baik. Tetapi ketika multiverse membawa tragedi baru bagi Peter, multiverse juga membuatnya merasa lebih baik, walau untuk sementara sih. Bekerja bersama dua versi lain dari dirinya membuatnya merasa bisa dipahami. Untuk sementara, ia merasa memiliki saudara. Bab 3. Peter Parker yang lebih dewasa. Dengan semua momen katarsis ini, sutradara No Way Home, yakni John Watts, dan penulis skenario, Chris McKenna dan Eric Sommers, akhirnya memilih untuk memusatkan si bocah di balik topeng laba-laba ini untuk mulai bersikap dewasa. Ini jelas bukan kisah tentang Spider-Man. Sebaliknya, ini kisah tentang Peter Parker. Dan sekali lagi, Peter harus belajar pelajaran tentang bahwa salah satu cara memastikan hal-hal buruk terjadi adalah dengan mengetahui bahwa kita dapat melakukan sesuatu untuk membantu orang lain, tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Spider-Man No Way Home adalah sebuah pemakaman. Ya, pemakaman gua bilang. Bahkan saat Dr. Strange datang dengan magisnya membawa universe lain bertarung bersama Peternya Tom Holland, semuanya berakhir dengan Peter kehilangan semuanya. Dalam usahanya menghindari bencana multiversal, Peter akhirnya harus kehilangan semua gadget mewahnya karena Dr. Strange telah menghapus semua ingatan dunia tentang Peter Parker. Peter kehilangan Avenger yang mengenal dan menghormatinya, teman-teman yang mengingat namanya, dan keluarga untuk kembali. Film berakhir dengan suatu piring kosong, bahwa Peter kini adalah Peter yang sama dengan Peter dari universe lain. Suit dari kostum buatan sendiri, memegang aplikasi pemindai polisi, dan pergi melakukan apa yang dia bisa, ya karena dia bisa. Peter Parker tidak akan pernah mendapatkan sosok ayah seperti Uncle Ben lagi. Sama seperti dia tidak akan pernah melihat dunia di mana melakukan hal yang benar tidak datang tanpa biaya yang menyakitkan. Tapi dia bisa memilih untuk bangun setiap pagi dan tetap melakukannya, untuk percaya bahwa dia membuat perbedaan. Dan yang lebih penting lagi, karena dia percaya bahwa seseorang di luar sana akan melihatnya dan tergerak untuk melakukan hal yang sama juga. Jadi itu saja yang bisa gue share pada kesempatan kali ini. Kalian bisa senggol dan tekan tombol subscribe di bawah, karena channel ini akan banyak menjelaskan tentang nilai suatu film dari sudut yang relate dengan kehidupan kita sebagai manusia tentunya. Akhir kata, semoga kalian sehat-sehat aja dan videonya selesai.